Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Sulaiman, NIM 101210083. Hari ini saya akan membentangkan jawapan secara lisan ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Baiklah, kita terus pergi ke soalan yang pertama, iaitu pada pendapat saudara, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan populasi, sampel dan juga informan. Baik, pada pendapat saya, maksud populasi ini adalah wilayah yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebagai kesimpulan. Yang kedua adalah sampel. Sampel ini adalah sebahagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bahagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Yang ketiga adalah informan. Informan ini adalah orang yang memberikan informasi tentang sesuatu ataupun organisasi kepada sesebuah agensi. Okey, soalan yang kedua adalah jelaskan pemahaman saudara mengenai data penelitian dan bagaimana ciri-ciri data yang baik. Maksud data penelitian adalah sesuatu fakta iaitu kenyataan-kenyataan atau informasi yang didapatkan dari hasil pengukuran sesuatu, bisa dalam bentuk angka-angka ataupun kata-kata yang akan digunakan sebagai bahan analisis sesebuah penelitian. Dan bagaimanakah ciri-ciri data yang baik? Ciri-ciri data yang baik ini yang pertama adalah tujuan dan masalah data harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang kedua adalah teknik dan prosedur dalam data itu harus dijalankan secara rinci. Yang ketiga adalah objektivitas data harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. Yang keempat adalah kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan data harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Yang kelima adalah validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Dan ciri yang terakhir adalah kesimpulan yang diambil harus didasarkan kepada hal-hal yang terkait dengan data-data. Okey, soalan yang ketiga iaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan jenis-jenis teknik pengumpulan data ini yang pertama adalah observasi, iaitu pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang dikumpul dalam catatan ataupun alat rekam. Yang kedua adalah questionnaire, iaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden ini merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Jenis yang ketiga adalah interview, iaitu wawancara, yang mana teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya-jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Yang keempat adalah studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel, ilmiah, berita dan sebagainya. Yang kelima adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, filem dan gambar ataupun foto. Okey, kita masuk ke soalan yang keempat. Jelaskan yang dimaksudkan dengan teknik analisis data
serta sebutkan teknik analisis data menurut A. Miles and Huberman, B. Spurtley. Okey. Maksud teknik analisis data ini merupakan suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi sesuatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Okey. Teknik analisis data menurut Miles and Huberman iaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini bererti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua adalah penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piktogram dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif pula, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, berhubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Manakala menurut Spurtley, iaitu analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponen. Analisis domain ini adalah bidang yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara ataupun pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Yang kedua adalah analisis taksonomi, iaitu setelah selesainya analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Yang ketiga adalah analisis komponen. Setelah analisis taksonomi, dilakukan wawancara terpilih untuk memperdalamkan data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan. Seterusnya, soalan yang terakhir iaitu soalan yang kelima, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan instrumen penelitian dan bagaimanakah langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian. Maksud instrumen penelitian ini adalah sebagai alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang karakteristik variabel secara objektif. Langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian ini, yang pertama adalah analisis variabel penelitian, iaitu menganalisis variabel menjadi sub penelitian dengan jelas sehingga indikator penelitian dapat diukur dan menghasilkan data yang diinginkan. Yang kedua adalah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Instrumen ini nantinya digunakan untuk mengukur variabel ataupun indikator penelitian. Satu variabel mungkin bisa diukur menggunakan lebih dari satu instrumen. Yang ketiga adalah peneliti menyusun kisi-kisi ataupun layered instrumen setelah ditetapkan jenis instrumen yang digunakan. Kisi-kisi instrumen tersebut diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Di dalam kisi-kisi itu harus tergambarkan indikator dari setiap variabel. Contohnya, misalnya untuk menentukan prestasi belajar atau kemampuan subjek penelitian diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan dan sebagainya. Yang keempat adalah menyusun item instrumen sesuai dengan jenis instrumen yang digunakan berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Item instrumen di sini misalnya apabila penelitian tentang pendidikan, untuk instrumen penelitian yang menggunakan test, bererti item instrumennya berupa pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir adalah uji coba instrumen. Instrumen yang telah dibuat sebaiknya diuji coba untuk dapat direvisi apabila ada yang tidak perlu dimasukkan ke dalam isi instrumen. Selain itu, uji coba ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Baiklah, itu saja jawapan daripada saya. Sekian, terima kasih.